Aku koleksi sex toy. Oh, oke. Ya. Enggak, tapi buat bentuknya banyak kan itu kan banyak. Iya, ada yang gambar Batman, tahu nggak sih kamu? Udah. Yang kayak gimana tuh? Tapi kok lucu Gambar ya? Batman. Ada yang gambar Batman itu ya kan. Set. Aku stres banget nih, gila. Lockdown kan nggak bisa ngapa-ngapain, terus stasiun TV aja tutup, nggak bisa syuting. Oke, aku mau demo nih, asik. Demonya sendiri ya itu ya. Demo tuh biasanya bareng-bareng ramai. Enggak kan, aku nggak mau Merepotkan nyusahin ya. orang. Biasanya demo ya tuh kan? banyak. DJ dong. DJ, Kalau oke. ngedance kan gini-gini ya. Oh iya. Gimana tadi? Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Sekali doang Ngedance lagi dulu kan. ngedance yang ke ngedance. bawah gitu Oh, loh. boleh. Oke. Sampai bawah. Iya, Oh, sampai iya. bawah. Iya. Oke, sampai. Berani Beda Show. Halo Bran, ketemu lagi di Berani Beda Show. Oke, di Berani Beda Show ini obrolannya bebas, berani, tapi beda. Dan kita selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif dan berani di dalam kehidupannya. Dan selamat datang Dinar Candy. Rame banget ya yang Rame nontonnya. banget. Se-Jogja ini ada kayaknya. Se-Jogja ada ini dan ini nggak dibayar loh. Enggak dibayar. Kasih nasi kotak aja, kesian buat boleh ya, mereka. buat Iya. buat ya benar buat ngeramein kita lah gitu. Gimana kabarnya Kak Dina? Baik Baik ya. heeh. Abis ini mau Apa tuh? kemana-mana nih? Mau kemana-mana. Mau ke apa, ada acara atau sebelumnya lagi ada Enggak acara lah, apa gitu? tetap dengan per-DJ-annya sih kalau aku. Per-DJ-annya. Ya, kayak anteng aja nge-DJ gitu. Anteng aja di DJ. heeh. Tapi Kayak gitu. tetap di mana-mana lah ya. Pokoknya Iya. ada Kak Dinar Candy nih, aku join gitu. Kalau aku kan memang kalau tour ke seluruh kota di Indonesia, terus ada tour Asianya juga kayak gitu. Tapi Jadi kayak emang sesuai dengan namanya sih, Dinar Candy. Candy Iya. itu kan apa? Permen ya. Permen. Kayak orang tuh semut gitu loh, datang-datang ke Kak iya. Dinar gitu. Jadi ya dinar kan uang ya kalau Dinar bahasanya. uang, Iya, jadi ya uang manis lah, asik. Iya, uang manis. Oke, tapi aku mau ngobrolin tentang nama dulu deh. Iya, iya. Dinar Candy. Kenapa pertama kali kepikiran Candy gitu? Itu sejarahnya gimana tuh? Iya, karena aku merasa aku manis. Wais, emang manis banget sih Kak. Enggak, dulu aku tuh punya tim dancer di pas kuliah tuh. Terus nama tim dancer aku tuh Candy Girls. Candy Girls. Iya, terus aku tuh lagi kuliah itu semester 2 lah. Aku tuh les DJ. Abis itu aku bikin nama DJ aku apa ya? Dinar apa ya? Masa Dinar Candy Girls itu kan kepanjangan. panjang banget. Ya udah deh Dinar Candy aja. Cuman kan tim dancer aku ngizinin ya nggak apa-apa karena waktu itu aku ketua dancernya gitu. Oh gitu ya, apa kata ketua lah kita. Iya, ketua. Ikut aja ketua lah, Iya. siap ketua. Siap, ketua. Siap ketua. Ketua Tapi dancer. nama aslinya kan nggak Dinar Candy kan? Candy-nya enggak, Dinarnya nama asli. Apa? Ai Dinar Ai Dinar Miswari. Miswari. Iya. Ada yang manggil Ai gitu nggak? Ai. Ai. Ada, itu orang tua sih. Orang tua aja, tapi tua. orang lain nggak? Enggak, karena kan Ai Dinar itu memang kan kebanyakan sih orang panggilnya Dinar aja ya. Atau Candy kayak gitu. Kalau Ai-nya enggak, karena mereka jarang yang tahu. Jarang yang tahu. Tapi Kalau itu aku kayak tahu nama boleh KTP. dong berarti. Boleh dong. Gimana Ai? Ai. Asik. Tapi aslinya Kak Dinar itu lahir di mana sih sebenarnya? Lahirnya di Cianjur. Cianjur. Orang Sunda lah. Cuman besarnya di Bandung. Besarnya di Bandung. Iya, Jawa Barat lah gitu. Terus akhirnya kuliah di Bandung juga sempat kan? Kuliah di Bandung. Kalau saat ini aku kuliah di Surabaya malah. Iya, di jauh Surabaya. Iya, kemarin baru S1 di Surabaya dan sekarang lagi lanjut S2. Oh, lanjut S2. Ambil Iya. apa? S1-nya kan manajemen kan lulus ya? Iya, manajemen. Iya kan? Manajemen kan? Ini manajemen lagi. Manajemen lagi? Iya, bisnis manajemen. Terima kasih. Sama loh kita. Bisnis Bisnis manajemen. manajemen juga gitu. Iya, karena kan kalau bisnis manajemen ya aku pengen belajar bisnis kayak gitu. Karena kan memang sebelum masuk kuliah, kan tadinya aku sastra Inggris. Nggak lulus yang di Bandung. Yang di Bandung ini kan? Iya. Di Bandung. Nah, terus aku belajar, ibarat kata kan aku udah jadi DJ, terus belajar acting, belajar segala macam lah. Terus aku lama-lama, aku dapat uang tabungan nih. Iya, Lama-lama aku pengen belajar bisnis Iya. kayak gitu. Nah terus
kan secara manajemennya aku nggak ngerti tuh. Nah akhirnya aku kuliah bisnis manajemen gitu. Karena apalagi di dunia entertain ya, Iya. duit tuh kan bisa dapat banyak, tapi Kalau hilangnya lagi juga viral cepet, duit gitu kan. banyak. Iya kan? kayak semua sultan-sultan seluruh Indonesia tuh kayak Dateng. nyawer gitu lah. Ibarat kata kayak kalau nggak ngundang manggung ya kayak ngasih uang jajan. Kayak mereka tuh, ih aku suka ya sama Dinar kayak gitu. Atau dengan karakter aku lah mereka suka. Ada yang nyawer, ada yang ngundang ke acara ulang tahunnya kayak gitu. Tapi akhirnya kalau duit sebanyak apapun, kalau nggak di manajemen, hilang juga. Hilang juga. Terus kalau kita memang mau berpaku, oh gue cuman mau entertain aja. Yang aku lihat sih beberapa, kan apalagi sekarang tuh yang viral tuh silih berganti datang. Dan kita harus bisa memanage itu kayak gitu kan. Itu sulit banget karena yang baru datang lagi, yang baru datang lagi. Nah kalau aku sih nggak belajar bisnis atau usaha dari sekarang. Menurut aku sih, aku merasa aku posisi nggak aman. Terus aku tidak mengandalkan, kan mungkin kalau cewek lain nih, kalau cewek udahlah santai aja nanti cari cowok kaya aja, Iya. gitu kan. Cuman kan cowok kaya itu kan kita nggak menemani mereka dari nol, ya kan. Jadi mungkin cintanya juga nggak cinta sejati ke kita juga. Jadi aku nggak percaya cinta. Dalam banget. Jadi kalau menurut aku sih kalau cewek itu tetap kita itu harus punya penghasilan sendiri sih, biar nggak disepelein orang juga. Tetap harus jadi wanita independen ya. Iya harus jadi independen karena aku tuh punya temen perempuan lah banyak banget di Jakarta tuh. Apalah kalau bahasa gaulnya tuh ada ani-ani kayak gitu. Tapi kan mereka memang kenalannya atau pacarnya tuh cowok-cowok kaya. Tapi yang aku lihat mereka nggak diseriusin. Padahal dia cantik perawakannya, cantik putih tinggi kayak gitu. Tapi tobrut gitu kan. Iya itu udah lengkap lah ya. Iya Oke. lengkap lah. Tapi mereka itu sama cowoknya tuh ya ibarat kata uangnya banyak gitu, kehidupannya dicukupi tapi nggak diseriusin kayak ya udah deh Jadi buat main aja. buat main aja kayak gitu. Jadi kan menurut aku cowok yang kaya raya juga butuh cewek yang value-nya bagus, tinggi juga gitu sih menurut aku. Kalau dikasih pertanyaan gitu Kak Dinar, pilih cowok kaya atau cowok ganteng? Cowok kaya, cowok ganteng mau kondo udah sering. Harus kaya ya? Iya. Cowoknya kaya, kita ya kaya juga value-nya sama. Gitu. Iya, tapi kamunya harus berjuang, harus pintar juga. Jadi jangan nanti dapat cowok kaya tapi kamunya juga gitu. Biasanya cowok kaya banyak ceweknya. Oke, cowok kaya banyak ceweknya. Iya. Tapi ngomongin itu, tadi aku salut banget sama Kak Dinar. Aku saat ini lagi bikin bisnis, terus aku berpartner sama salah satu orang kaya, istrinya 9. Iya. 9. Tuh kan harusnya 4 tuh ya kan, kalau ada di Iya sana. sih, kalau dari info anak buahnya istrinya 9, terus anak-anaknya pernah dikenalin kan waktu pas join bisnis sama aku. Dinar kenalin ini anak aku dari istri pertama, ini anak aku anak pertama dari istri kedua gitu, anak pertama aku dari istri ketiga, jadi bawa anak-anaknya dikenalin ke aku. Itu kalau dikumpulin bisa bikin klub bola kayaknya ini. Nggak tahu. Oke, Kak Dinar, ini haus nggak? Pengen minum apa kira-kira? Iya, haus kasih sayang sih. Oh, Oke, kalau gitu kita akan berikan kasih sayang kepada Kak Dinar Candy dengan memanggil Siapa itu? host kita. Host kita tobrut nggak? Nah, nanti dinilai sendiri. Kenapa? Aku nggak tahu ukuran Iya. tobrut yang baik dan benar. Halo Pak Bos, aduh mohon maaf loh ya, ini saya sampai telat, aduh maaf loh Pak Bos. Ini kenapa gede sebelah? Di sebelah kenapa? Gue juga tadi. Kenapa? Kenapa gede sebelah? Enggak, implannya meledak satu apa gimana? Mohon maaf ya, ini sekedar pengetahuan, ini bukan implan. Cuma kan boboknya memang sering ke kiri jadi melumpuk ke kiri. Iya. Mohon maaf Tapi ya. ini minuman ini dari mana? Oh enggak Bukan, dong. bukan ya? Kalau dari sini udah expired. Isinya cuma keringat. Mohon maaf ya, soalnya cuma banjelan ini, Mbak. Tadi tanya kan, tobrut nggak? Ini masuk tobrut nggak? Gimana, Enggak. Mbak? Kan ini gede sebelah. Biasanya sering dipegang sebelah kali ini. Jadi yang satunya nggak tumbuh, yang sebelahnya nggak tumbuh. Tapi ini kadang-kadang pindah di sini kok, pindah di Oh belakang itu juga. amandel onta. kali. Itu punu. Oh iya ya maklum ya Pak Bos, ini spesial mau ketemu sama Mbak Dinar gitu loh. Iya. Persiapannya udah all out loh aku. Iya. Sampai Oke. sebelah gede ya. Diminum dulu. Minum dulu. Biasanya kalau minum itu paling enak sambil ngerokok. Ini sambil ada ngerokok. 2 rokok nih pilihan. Ada yang hijau ini HS Menthol Slim. Yang ini menthol. ada yang biru namanya HS Fresh Mint. Ini ada kliknya. Kira-kira lebih suka yang mana? Katanya kalau yang min itu bisa bikin mandul, apa benar ya?
Kata siapa Mbak Kata orang, apa bener apa ini? Itu hoax. Itu hoax doang. Oke, coba aku mandul nggak ya kira-kira? Enggak. Pilih yang mana Coba. dulu? Pilih yang mana dulu? Aku mau yang min. Min. Oke, min. Ini ya. Apa katanya? Itu Apa tadi. tuh? Mandul. Yang asin juga ada loh Mbak Dinar. Di mana? Ini. Itu kayaknya Capek. Asin. Itu kenapa gede sebelah? Kan udah dibilang Pak Bos saya itu kalau bobo itu miring. Lah ini tuh malah ke blender ke sini semua. Blender. Maaf ya, Bu Binar ini. Enggak, udah punya anak apa belum? Belum. Oh, Iya, Itu ya. gimana tuh kira-kira kok kayak gitu bisa ke? Enggak, berarti itu dikenyot sama sebelah doang. Enggak, enggak. Kemarin kan saya periksa ke dokter toh. Ya pengen apa namanya konsul pengen punya anak cowok gitu toh. Iya. Katanya enggak bisa. Terus? Karena nggak ada cowoknya. Nah betul Mbak Dinar itu loh syaratnya harus punya cowok dulu katanya. Atau kamu pengen punya anak tapi harus ini latihan dulu menyusui kan jadi gede sebelah. Ya nggak bisa dong Mas Dana, Oh, nggak kamu bisa tuh ya? kamu tuh belajar tondok sama Mbak Dina dong ICU-mu tuh loh. Pondok. ICU. Oh, ICU itu orang yang sakit tuh di rumah sakit ICU. lah ya kalau nggak punya IQ itu ya masuk ICU kok. Nih, Iya. coba kamu latihan lah itu. Coba nyalain. Nyalain biar ada kerjanya. Biar Aduh romantis ya. Wih, kalau anak cantik gitu ya. Kalau DJ harus gitu ya kalau hah, sedotnya? apa tuh? Sedotnya? Heeh. Nyedot yang lain bisa. Oh bisa. Tapi ini enak ya. Minuman kan maksudnya. Iya, nyedot minuman. nyeruput kalau minuman mah. Itu sedot beda. Rokok. Suka ngerokok? Wah, aku juga suka ngerokok, suka Ngerokok apa? di ya es dong. Wah. Apalagi. Pak Bos lo, jangan lupa bayar ya. Tapi kan aku emang bukan perokok ya, tapi ini halus banget. Halus ya? Iya, biasanya aku kalau ngerokok Kasar tuh rokok. kasar langsung kayak keselak gitu. Sampai sini. Iya. Aku kan olahragawan. Asik. Siap. Oh, Olahragawan, anak sport, artis, anak sport ya berarti. DJ juga gitu. Anak alam nggak? Aku suka outbound. Oh, enggak aku. Outbound tahu nggak outbound? Tahu yang naik-naik gunung kan? Soalnya aku punya gunung jadi kan naik. Bukan outbound kok naik gunung sih? Ini Iyalah, adalah outbound obrolan mau. orang-orang yang punya gunung ya. Bukan, ini ini ilmu loh. Outbound kok ke gunung? Lah, outbound kemana? Outbound, out itu apa? Keluar. Keluar. Bond itu Bond. apa? Ngutang. Outbound itu adalah keluar mencari hutang. Kok naik gunung sih? Mbak Dinar tuh gimana deh? Ini digajinya berapa sih? Kenapa dia sering ngutang? Bosnya keselak. Ini ilmu tinggi loh Mbak Dinar. Ini aku juga banyak belajar kehidupan sama Mbak Dinar. Apa aja yang kamu pelajari? Walaupun di balik kehidupan yang selalu hingar-bingar Iya. dengan lampu diskotik, Diskotik, iya kan? Tapi tuh di balik keceriaannya dia tuh ada luka yang paling jeru. Jeru tuh dalam. Jeru itu Ini aku adalah jadi Ya kalau Itu ada ya? luka tinggal party lah, nanti hilang. masa sih? Tapi waktu itu aku lihat di medsos gitu tuh matanya Mbak Dinar Dendi itu sampai itu loh mendelik gitu loh. Oh, di mana Kak. itu? Aku tuh nggak Sembab gitu loh kayak habis nangis Oh, iya. berhari-hari. aku tuh nggak cocok ini apa nggak cocok, nggak tahu ya, mungkin belum jodohnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asik. Wes. Nggak, jadi kayak misalkan ketemu cowok tuh nggak cocok segi emosional, jadi berantem terus. Oke, berantem Itu terus. kayak mana ya caranya? Punya cowok nggak sih? Aku tuh nggak punya, cuman aku lihat Mbak Dinar Susah tuh juga Susah, mau kan? belajar Udah, dari kita dia. ngomongin karir aja lah ya. bukan masalah itu Mbak Dinar Dendi itu selalu nggak sadar kalau sering dimanfaatin cowok masalahnya. Gampang Enggak dong, baper. kalau cinta itu kita berikan segalanya, belain. Ya nggak bisa, masa Kamu- berikan segalanya. Udah loh, kamu tuh gede sebelah. Maksudnya itu semuanya kan itu tuh harus dipikir secara rasional Mbak Dinar. Jangan hanya melihat karena cinta saja semua diterima. Tapi kan- Akhirnya tuh kan disakiti Mbak Dinar Enggak, aku Dendi. kalau bucin itu aku hilang akal gitu loh. Jadi Kenapa ya? hilang aja kan. Enggak, gara-gara gini kan, aku biasanya sakit cari uang sendiri. Tiba-tiba tek jatuh cinta nih. Jadi merasakan dapat elusan, dapat kasih sayang. Jadi all out. All out akhirnya kan. All out Walaupun dengan akhirnya. figur yang udah sebesar ini. Iya, aku all out kalau pokoknya aku bisa bucin kayak tunduk gitu. Gitu Gulol ya. Iya, tapi kayak nanti tuh orang-orang sekeliling aku tuh kayak bilang, "Nggak bisa kamu ngelakuin itu salah." Kayak gitu. Misalkan ibarat kata ngebantuin usahanya atau apapun, itu salah, nggak bisa Dinar kayak gitu. Kalau cewek-cewek aja gitu. Kalau uang cewek tuh ya
buat ngemanjain diri kamu. Kalau bisa cowok kan ngasih Ya. kayak gitu, bukan cewek yang mengeluarkan Oke. kayak gitu. Tapi kadang-kadang aku kayak ih kasihan ya kayak gitu. Kayak sebenarnya bukan dipinta tapi inisiatif sendiri. Ya itu iya itu Bulol loh. lah Iya ya. itu terlalu baik Mbak Dinar. Kalau memang Mbak Dinar terlalu baik, mending apa nikah sama bapakku aja. Kamu Aku jadi juga mau Udah, punya udah, mama Mbak nggak Dinar usah. Candy. Nggak usah. Mau Mas Dana. Dia itu apa namanya? Kamu Bapak pengen kamu punya umur anak kayak berapa? gini? Bapakku 64. Ya letoy jangan. Kamu pengen punya anak kayak gini? Enggak ah. Udah kan? Nah, Bukan masalahnya bapaknya 64. Iya Udah kan. gak bisa ngapa-ngapain. Kata siapa? Pakai jamu sekarang banyak kok Kak Dinar. Nanti kena jantung kalau pakai jamu itu. Aduh, aku tuh malah sebenarnya itu pengen belajar sama Kak Dinar apa? Nge-DJ. ya. Akhirnya Ya itu kan? nge-DJ gara-gara tersakiti cowok atau emang passion di situ? Oh kalau DJ itu passion. passion ya? ya. Dari yang tadi kuliah tadi kan? Iya semester dari dua tadi kan? aku nge-DJ udah 10 tahun. 10 tahun. Dan aku nge-DJ sampai Arab sana. Sampai Arab? Iya, Yang Qatar. Lili gitu gak sih? Iya kayak nge-DJ di Oh, Qatar. di Terus aku Qatar. sampai kayak netizen tuh kan. Emang iya di Arab ada klub malam? Ih malah pakaiannya cewek-ceweknya yang dugem itu seksinya parah banget. Di Arab itu? Iya. Tapi Kayak gitu. pengen tanya kalau di Arab gitu DJ-nya juga lagu-lagunya menyesuaikan mana sini apa Ini Son? Jojo remake TikTok di Enggak Arab. kalau Aduh. kita itu kalau nge-DJ kan kita ngambilnya worldwide ya kayak worldwide. ya udah kalau tur Asia ya udah EDM. Kan kalau di kita tuh lagi musim becak, apalah Betul, yang betul. lagu-lagu dugem kayak gitu kan. Nah, kalau memang keluar itu kalau kita mau cari aman nih kalau DJ dari Indonesia mau tur keluar ya udah main EDM aja. Jadi di sana tuh ngerti gitu loh orang-orang itu nyambut kita asik gitu. Kayak Tapi gitu. sebelum DJ ngapain tadi? Kuliah. Enggak, kuliah terus bikin apa enggak tadi? pas kuliah itu memang kayak apa sih kayak kegiatannya gitu loh, ngedance segala Ngedance. macam kayak jaipong, Jaipong. terus ada apa tuh namanya tuh dulu tuh Korean dance segala macam lah di dance-nya situ. itu. Tapi aku tuh mengembangkan diri, aku mau school DJ yang jadi penghasilan tuh yang DJ-nya. Yang jadi penghasilan DJ-nya. Pas aku lagi kuliah itu aku masih inget zaman dulu tuh Andika Kangen Band kalau nggak salah. Oke. Dia tuh nawarin kayak, lu mau jadi penyanyi nggak ke Jakarta yuk kayak Babang gitu. Ganteng, iya, Terus dibikinin single lagu lah sama dia. Namanya The Bubble itu bukan? Bukan ya? Yang Bukan The enggak, Bubble aku itu? sendiri dulu. Oh, sendiri dulu. solo Sendiri dulu, terus aku dulu jadi co-host di salah satu TV swasta. Co-hostnya itu pertama kali aku ketemu artis Melanie Ricardo, Melanie Ricardo. sama Nikita Mirzani. Wih. Nikita belum kayak sekarang lah, masih dia juga masih ngerintis juga. Sama-sama. Aku masih cabe-cabean nih. Asik kok. Oh, Mas, sampai capek-capean. ini kayak kenal ini ya. Apa tuh? Bajunya ini. Oh, HS. HS ya. Tahu kan HS ini mana? Nah, doh, Tapi langsung. ini bukti kalau HS tuh keren. SPG-nya aja kayak gini loh. SPG-nya. SPG-nya tuh bajunya kayak gini. Ini baju SPG sebenarnya itu. Oh iya. Tapi kalau dipakai Kak Dinar jadi keren ya. Keren ya? Keren, Kok keren. Aku kalau nge-DJ kayak gini, Pak Bos, aku nge-DJ pakai gini ya. Coba, Oh, coba, boleh coba. banget dong. Coba kita role play DJ, nge-DJ. kalau Berani DJ beda. kayak gimana? Berani beda. Iya. Karena biasanya kalau di podcast itu kan biasanya ya udah ngobrol aja. Ini Iya. kita Praktekin. milih DJ atau ngedance. Oh, Buat ini jadi. DJ dong. DJ, Kalau oke. ngedance kan gini-gini ya. Oh, iya. Ah, gimana tadi? Gimana tadi? Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Ah, Coba sekali ngedance doang dulu lagi kan. ngedance yang ke ngedance. bawah gitu Oh, boleh, loh. boleh. Oke. Sampai bawah. Iya, Oh, sampai iya. bawah. Oke, Iya. sampai Coba gimana sampai lagunya? bawah ya. Iya. Oke, Atau- editor atau kasih yang lagu. gini-gini ya. Yuk. Ngikut. Ya udah. Yuk. Sampai bawah. Sampai bawah. Ini yang bener. Aduh, gimana? Yang agak lentur loh yang. Oh, iya. Set. Oke, siap Kak Dinar. Yuk. Oke, sampai bawah. Sampai bawah. Bawah banget. Soalnya melotrok ya Mbak. Soalnya bohongan. Itu berarti ngedance-nya seperti itu. Apa yang zaman Kalau- dulu kan ada yang tradisional, Tradisional yang gini-gini jaipong kan, tadi ya. jaipong kayak gitu. Aku ajarin dong main jaipong gimana? Hah? Jaipong. Oh jaipong harus kayak gini, harus lentik, Oke, set. ini? Ini jadi gini-gini. Bokongnya gitu. Di gini-gini. Mas, kalau kamu mending jangan Gak dan usah ya, Mas, nggak usah. Udah diem aja lah ya. Malah Tapi ya fokusnya aku di DJ-nya. Jadi kan kita juga harus realistis ya apa yang menghasilkan buat diri kita. Ya aku tuh fokusin di DJ-nya. Baru jadi co-host. Aku pernah jadi co-hostnya yaitu Melanie Ricardo, Nikita Mirzani, Deddy Corbuzier, terus Tora Sudiro. Aku co-hostnya Tora Sudiro di Acara 1 tahun lebih. Ah, Di MNC Group. Kalau sama Om Deddy itu di Trans TV. masih di trans tuh ya waktu itu. Masih di Trans. Jadi aku tuh lagi program TV lagi banyak-banyaknya.
pokoknya aku megang 5 program TV. Heeh. Tiba-tiba COVID kan. Nah, COVID, aku nggak terima karena syuting kan nggak bisa syuting tuh, semua program tutup. Betul. Akhirnya aku stres banget. Yang biasanya aku tuh aktif banget sehari itu Iya. bisa segala gerakan lah aku. biasanya kerja tiba-tiba Iya, nggak kerja. nggak gitu. kerja. Akhirnya aku stres. Akhirnya Aku di pinggir jalan tuh kenapa itu? Rame banget itu. Itu viral loh itu. Itu jangan dibuka di sini ya. Ini bagus masalahnya ya. Nggak kan aku. Itu gimana tuh? Coba. Gara-gara kan aku udah punya 5 program TV nih. BA aku, brand ambassador aku itu udah 5 juga, 5 produk. Jadi di IG aku tuh aku brand skincare ini. Dan memang bayaran aku tuh waktu itu ya semuanya miliaran lah per kontraknya itu ya kan. Set. Aku stres banget nih, gila. Lockdown kan nggak bisa ngapa-ngapain, terus stasiun TV aja tutup, nggak bisa syuting. Oke, aku mau demo nih, asik. Demonya sendiri ya itu ya. Demo tuh biasanya bareng-bareng ramai. Enggak kan aku nggak mau Merepotkan nyusahin ya. orang. Biasanya ya demo tuh kan? banyak orang atau kalau nggak demo massa ini. Iya. Ini demo apa itu kalau itu? Ya aku demo mandiri ya kan, demo sebagai masyarakat rakyat Indonesia. Aku menolak lockdown karena kan nggak bisa bekerja gitu, nggak punya penghasilan. Aku bikin lah kayak di papan gitu, di whiteboard gitu. Set. Iya. Yang salah itu adalah Apa? pakaian aku. Nah itu maksudku. Iya, tiba-tiba kan aku memang abis dari liburan dari Bali kan. Iya, vibes Balinya masih Oh, dong. vibes Balinya masih nih. Ya udah, turun ke jalan set pakai bikini merah doang. Set aku kayak gini kan. Itu ada yang nyadar banget. Ibu-ibu yang nggak pakai motor langsung kayak gitu kan Untuk ngeliatin menabrak ya ini. dia. Set, aku upload, nggak berapa lama kemudian Langsung deh. itu polisi dari polisi Jaksel, Polda, semuanya itu nelpon. Terus ada Nikita Mirzani, Iya. Nikita Mirzani telepon aku berkali-kali, aku reject, matiin HP ya kan. Tapi kayaknya ada yang penting, kenapa ya? Woi Dinar, lu mendingan nyerahin diri deh. Katanya, lu mendingan nyerahin diri, kalau enggak lu dijemput ke rumah nanti malu katanya gitu kan. Aduh, kata aku gimana ya? Nggak mungkin lah, masa seserius itu sih kasusnya ya kan. Ternyata aku di LP-in. Oh. Ada 5 ormas. Oh iya. Ngelaporin aku. Ngomongin ormas, ini Iya. kan berkaitan juga dengan sosok keluarga juga ya. Kalau nggak salah keluarganya ayah tuh punya ini juga Iya, guru ngaji iya. dan punya pondok kan. Punya. Itu gimana tuh respon pertama keluarga tuh? Apa setelah melihat kayak gitu juga? Ya namanya juga kenakalan remaja. Iya. Remaja loh, ini umur berapa loh Mbak? Enggak, aku tuh suka Nggak remaja loh, masih remaja loh. Aku sebelum kan kalau sekarang tuh aku lagi rada-rada kena mental lah ya kan. Jadi rada adem di sosial medianya. Kalau dulu tuh memang ugal-ugalan parah aku tuh, kayak suka-suka aku di sosmed tuh. Nah, terus kayak orang tua aku kan mengetahui itu. Jadi bapak aku tuh pingsan karena lihat aku pakai bikini. Waktu itu, momen Iya, itu ya. terus ada pokoknya dari pesantren mana ngeprint foto aku yang lagi bikinian di pantai. Jadi dia pilihin di print Oh niat ya nyariin ya. 10 10 fakta tentang Dinar Candy. enggak bukan? 10 Bandel. iya pokoknya 10 lembar. 10 lembar. 10 oke. lembar. Dikirimin ke bapak aku. Jadi bapak aku kan kayak juragan angkot lah, punya angkot gitu. Dikirimin ke supirnya nih, kasihin ke ayahnya Dinar, ke ayahnya Dinar. Terus bapak aku pingsan, sakit. Gara-gara aku ya gitulah kelakuannya di kota ya kan. Tapi sedekat itu ya sama ayah. Kalau sama bapak aku tuh deket banget aku. Jadi kalau ada maksud tuh aku berdiri saat ini seperti ini, mau dimanfaatin orang-orang, mau dimanfaatin cowok atau apapun itu, aku masih direjekiin sama Allah Subhanahu wa taala segala macam. Aku merasa itu doa dari orang tua aku. Jadi aku tuh kan kalau orang tuh mulai dari nol ya. Iya. Aku bukan dari nol lagi, aku mulai dari minus. Dari minus. Dari rumah aku digadaikan. Oh iya. Iya. Sempet Karena kayak gitu. bapak dulu Saat orang ini. oh saat ini. Saat ini. Saat ini tapi aku tuh orangnya memang pejuang. Aku tuh suka challenge. Orang kan kalau mulai dari nol aja pasti orang ngedrop ya. Aku tuh seneng kayak excited buat kayak gua kerja nih gitu. Jadi kalau makanya tadi kalau kerja segala macam udah banyak program tiba-tiba nggak kerja kan stres kan akhirnya. Stres. Akhirnya ya Iya. bukan stres gimana-gimana, cuma akhirnya itu adalah bentuk meluapkan emosi yang ada di dalam diri sendiri gitu. Tapi kan memang yang aku lihat itu kan memang bapak dari Mbak Dinar Candy kan memang religius ya. Iya. Intinya sih gini sih, apapun kelakuan aku di luar, Iya. itu bukan kesalahan orang tua aku. Betul. Orang Iya tua sih. aku tuh udah mendidik dengan sangat baik, kayak dia kuliahin aku dan maunya tuh bapak aku tuh
aku tuh jadi ibarat kata jadi udah kuliah tuh sarjana, kamu udahlah jadi kayak dosen jadi atau dosen, apa, terus jangan jauh-jauh dari kampung. Jadi kayak ngajar anak-anak SMA Mahasiswa. atau mahasiswa gitu, tapi jangan jauh dari kampung ya gitu. Tapi kan iya namanya juga setiap kehidupan berbeda-beda, ada ambisi. Nah, Kan itu. semua orang tuh punya cita-cita, ambisi masing-masing. Kayak gitu ya, aku ya jalannya seperti ini kayak gitu. Oke, tapi respon keluarga terutama ayah tuh gimana? Akhirnya sekarang, oh ya udah serah-serah kamu aja lah, atau emang masih Mendukung mendoakan apa? di belakang? Atau Jadi aku tuh sempat sakit. Hmm. Jadi ya nggak tahu sih ini bener atau enggak. Aku sempat sakit nggak kayak perut aku tuh Kayak ditusuk-tusukin. ya bengkak. Tapi itu sebelum DJ atau memang udah menjalani? Sudah. Oh, udah. Jadi itu aku bener-bener nggak bisa bangun. Heeh. Kayak orang mau meninggal. Jadi badan aku kurus banget. Ini nggak ada dagingnya sama sekali, kayak tulang doang. Tapi ininya tuh gede, terus kayak batako, ngerti nggak sih batu Keras batako? banget. Keras banget. Oh iya iya. Keras iya, banget. iya. Heeh. Jadi ke dokter, kata dokter tuh ini ada kista nih, harus dioperasi. Terus pas USG ulang tuh nggak ada, jadi kayak cuman cairan doang di dalam. Waduh. Terus nenek aku tuh meninggal, mimpi ke bapak aku, ini anak harus dibawa ke sini. Pokoknya ini dia bisa ngobatin. Terus kita cari alamat itu, dimandiin. Itu aku sakit hampir setahun lebih. Berarti dalam tanda kutip black magic ya itu? Ya black magic. Terus dimandiin sama bapak, ada orang pintarnya gitu, tiba-tiba kempes gitu Udah aja. Langsung selesai. seketika. Iya, dan Seketika terus hilang. iya mama sama bapak aku tuh punya nazar, apapun yang dilakukan anak ini kelakuannya ya udahlah mungkin gitu loh. Ya maksud tuh terserah dia gitu, yang penting dia hidup. Karena ibarat kata aku tuh udah kayak mau meninggal. Iya, Kayak iya, iya. pernah aku jadi di kampung aku tuh semua orang-orang pentingnya lah pada nengok ke rumah tuh, kayak udah ke bapakku sabar ya, karena udah kayak orang mau meninggal. Ya udah nggak ada dagingnya sama sekali. Udah kayak putus asa gitu loh, Iya, gimana udah putus udah asa. pasrah ya, udah benar-benar pasrah. Kayak gitu. Tapi akhirnya Makanya itu kan, jadi kan bapak tuh kayak sekarang tuh kayak bingung mau ngelarang gimana, kayak gitu. karena Tapi udah suka nazar ngingetin. tadi kan. Iya, tapi dia ngingetin sih kayak, ya jangan terlalu kebablasan lah kalau bisa gitu. Makanya dia tuh pengen banget kalau suatu saat nanti ada jodohnya itu yang bisa ibarat kata Membimbing juga. ngebimbing, ngecover aku. Karena kan seenggaknya lah kalau udah masuk dunia artis nih, pasti kan gaya hidupnya tuh tinggi. Betul. Kayak gitu, gaya hidupnya tinggi kayak gitu. Walaupun ibarat kata aku kan memang rada-rada tomboy dan agak acak-acakan, tapi kan tetap kayak barang-barangnya itu memang aku beli sendiri gitu. Iya, Memang iya, sudah betul. branded, tasnya sudah kan. Kalau cowok-cowok yang penghasilannya biasa ya aku sih nggak menutup kemungkinan, karena kita nggak tahu kan Iya, jodoh betul. seperti Iya. apa kayak gitu. Cuman kan jadi kebanting gitu. Iya. pada minder juga sih Mbak. Tapi pengen tanya juga kalau Kak Dinar ini pendidikan terakhir apa sih? Kemarin baru sarjana S1. 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 Itu beneran nggak kepengen nih kayak misalnya ngajar di kampus gitu, kayak ingin apa ya? Kalau Bapak tadi kan Jadi keinginan dosen atau gitu. apa gitu. Atau mungkin pernah ada yang nawarin, mungkin kan kalau biasanya orang Jadi tua mencari. gestar paling kayak anak-anak mahasiswa. Oh, seminar di kampus gitu Iya, lah ya. lagi banyakan dulu ya, apa kalau gitu tuh Kampus kampus. fair gitu-gitu. Iya, nah itu aku jadi pembicaranya, gimana caranya berbisnis segala macem, kayak gitu, bagaimana cara menggait investor dari luar, kayak gitu-gitulah. Nah, itu yang kadang banyak Karena aku orang fakta tuh di, nggak tahu. iya aku kan fakta di lapangan yang aku, Iya, iya. Betul. yang Artinya aku secara jalani. prakteknya adalah gitu. Aku prakteknya keras, cuma secara kayak apa ya, menerangkan atau segala macam kan agak berantakan lah kalau aku. Tapi secara fakta lapangannya, kerja lapangannya aku tahu harus kemananya itu aku tahu. Praktisi gitu. lah ya. Iya. Dan pokoknya ya kalau mau berbisnis tuh ya yang penting kamu itu harus jujur, kerja keras, tekun. Setuju banget. Dan maksud tuh kalau ada kayak bos-bos yang sudah besar nih, Iya, yang betul. apalagi udah tua, mereka tuh butuh anak muda kayak gitu yang punya ambisi. Yang Tahan banting Iya, yang istilahnya. tahan banting, yang tekun, yang jujur kayak gitu. Karena kalau orang-orang besar nih kan mereka tuh udah mengalami fase yang jatuh bangunnya seperti apalah. Asik. Jadi mereka tahu nih kayak gini. Dia tuh dari omongan kita aja kayak Udah kelihatan nih aku mentalnya tahu gitu nih, ya? Kayaknya nggak nitip di dia nih, sembrono kayak gitu. Tapi kalau ngomongin tahan banting tadi, Mbak Dinar Kendi kalau misalnya tinju jago banget, aku tuh sampai mengidolakan dia. Kamu mau tinju habis ini? Ya enggak, aku kalau melawan dia udah KO duluan. Ini cuma aku tuh kok heran kok bisa seberani itu loh. Itu kan olahraganya cowok kan. Ini Aku kok kalau latihan juga sekarang tuh kayak cowok-cowok semua ceweknya aku sendiri. Karena aku Tuh paling kan? rajin latihan. Nah, itu. Iya. Nih kayak perut aku aja pegang gini.
Mohon maaf ya. Aku nggak Aku nih. yang pegang. Agak lepin. Iya. Aku boleh boleh nggak? Megang aku aja nek maunya nah. Nah. Enggak lah. Oh, ini keras loh. Iya, keras nih. Padet banget. Ya ampun, Aku nggak lihat loh apa. bener-bener padet ya. Kamu Ini tangan bagian aja, mana? tangan, Oh, tangan, tangan. tangan. Pegang ini tangan aku. Punten ya, punten. Padet kan? Lembek. Iya, beda sama punya aku tuh Oh, koyor. emang udah nggak usah Coba, diperjelas Iya itu. tuh kan, kalau punya itu tuh udah kayak itulah lembek banget. Ini harus sering sit up. Itu kalau Angkat sekali beban. tinju tuh langsung udah babak bunda sih itu. Enggak, yang terakhir lawan aku ada selebgram lah, namanya Ayu Aulia lah kalau nggak salah. Hidungnya tuh patah ke sini. ke Gara-gara darah. tonjok tuh. Kan dia itu kan aku naik ring, mungkin dia dikasih tahu sama coachnya, si Dinar tonjok aja tuh dadanya atau gimana kan. Dia ngehantem sini aku, ya aku hantem hidungnya dia, aku pas sini kan. Terus kamera lagi ke mukanya dia banget Iya. kan, langsung ser ke sini darah. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu untuk Dinar Candy lah ya. Aku udah punya 3 sabuk emas. Masalahnya kita tepuk tangan kenapa takut nanti ditonjok. Enggak, ini tadi kan ya mohon maaf keluarganya tadi aja udah mikir yang tadi di video di itu aja udah viral. Ini malah ke tinju. Ini Nah. terus respon ayah gimana? Ada Iya, enggak keluarga itu? tuh Iya, gimana? keluarga. Udah nih, udahlah anak terserah aja gitu. Abis Oh, kalau nonton aku mau orang- tinju naik ring mereka berdoa dulu. Oh, akhirnya ayah berdoa kan di sini. Berdoa. Tapi iya. tetap menjagokan Kak Dinar apa? Iya dong. Maksudnya bilang, "Bu, udah nggak usah gitu loh, nggak usah aneh-aneh, jangan tinju-tinju. DJ aja udah cukup." Biasanya kan gitu orang tua. Kalau boxing itu ini loh bayarannya tuh mahal loh. Iya, ya Dan mahal tapi kan olahraga. Iya, bisa dapat 1 M loh, 1 tanding, 1 kali pertandingan. waduh, tapi kan taruhannya itu loh, Mbak, taruhannya. Apa tuh? Taruhannya kan bisa Iya. berdarah hidung tadi loh Aku sampai pernah masalah, pecah kan? juga sini, pernah sekali kalah. Kan aku 4 kali tanding, 1 kali kalah. Gitu. Berarti win rate-nya masih tinggi 75% itu. Iya, aku masih queen of Queen of ring asik. Tapi kan namanya seorang ayah itu tuh pasti takut kalau anaknya kenapa-napa. Apalagi kalau misalnya ya salah satunya waktu boxing gitu. Kan ayah selalu garda walaupun dia itu memperbolehkan Mbak Dinar Candy mau apa aja bekerja di mana aja memperbolehkan. Tapi itu pasti ada sisi di mana dia itu sangat khawatir dan pasti menangis darah ketika melihat Mbak Dinar Candy kenapa-napa kan. Iya pasti sih, tapi kan kita ini aku sama keluarga aku tuh memang kayak komunikasinya tuh jarang, tapi kita tahu sama tahu gitu loh. Oke. Kalau misalkan aku melakukan sesuatu, mereka udah pasti pergi ke masjid sholat malam. Atau kalau aku lagi ngedrop banget, lagi dibully nih, pokoknya nama aku lagi parah misalkan. Mereka bisa puasain aku 40 hari. Ya perjuangannya. Iya, Masa? serius. Mama yang terakhir tuh karena aku, ya itu yang aku minus, aku bilang. Aku sampai menggadaikan rumah, mama aku puasa 40 hari. Dan nggak tahu gimana sebab akibatnya itu project tuh tumbuh aja. Makanya aku kan sekarang aku mau mainnya aman aja. Mau tuh main soft aja. Sebenarnya kalau main Oke. soft aja itu penghasilan aku ada Iya. gitu. Tapi kalau dipilih choice nih, maksudnya aku juga penasaran sesayang apa sih Mbak Dinar ke orang tua. Kalau misalnya orang tua bener-bener minta nih Mbak Dinar untuk janganlah melakukan ini. Mbak Dinar apakah masih ingin mendengarkan ayah atau bundanya Kak Dinar apa tetap pengen Mendengarkan, cuman kan aku tuh tip ini loh yang tahu nggak sih anak yang keras kepala. Nah, karena anak Mungkin kita pertama nggak nggak tahu ya anak pertama, terus ibarat kata punya penghasilan sendiri Iya. itu susah loh dikontrolnya. Iya. karena udah Tapi merasa aku nggak tahu independen ya banget. kalau aku kan teman-teman aku juga lumayan independen semua, tapi ini bakal berbeda Dinar ketika kamu nanti mempunyai anak. Vibe nakalnya, vibe strongnya itu bakal lebih ke anak gitu loh. Cuman kan aku memang tidak punya anak jadi bingung kan. Jadi belum ibarat kata si apinya tuh nggak padam. Jadi Iya, masih iya, paham. ambisi itunya itu masih yang dikejar banyak banget, masih banyak Iya, yang ingin dicapai lah. yang ingin dicapainya banyak banget. Jadi benar ya Mbak, katanya kalau kekuatan itu berasal dari rasa sakit itu Iya. katanya kan ada tuh kayak Iya. gitu. Ya ampun. Apalagi kita ini kan bukan pewaris, kita itu Kita perintis. perintis, asik. Mantap sekali. Gitu Tapi kan. tapi aku suka, aku menikmati rasa sakit itu karena buat ngedorong aku. Oh,
buat ini ya, triggernya tetap bisa Iya, maju tetap, terus tetap. ya. Luar biasa. Kalau aku di zona nyaman, aku bakal ibarat kata ya udah nyaman aja Ya di udah di entertain. situ-situ aja dan Iya. levelnya nggak bakal naik Iya, gitu. Tapi nggak akan. trigger itu kan tadi disakiti orang segala Dihina, macam. difitnah, Difitnah. biasanya kan orang itu memvalidasi ya atau gimana gitu loh, bilang kalau ini salah, tapi kok kenapa milih dipendem itu nggak capek dirinya itu kan kita kan punya hati mbak. Kayak gini loh, aku kan bekerja di dunia malam, aku pikirnya oh mungkin aku selalu happy party. Mungkin ini buat ibarat kata buat pencucian dosa aku kayak gitu. Ya silakan orang mau ngomongin aku apa. Kayak gitu, lagian mereka nggak ngasih makan aku tetap cari nafkah sendiri gitu loh. Waduh, mau gimana pun tetap uang juga yang nyari kita sendiri ya. Iya. Mereka nggak ngasih Mau duit. dia ngomong apapun terus kita mau sibuk buat balesin satu-satu, ih ngapain? Iya. Habis energi kita, mending energi itu kita pakai belajar yang lain yang memang ini bakal menghasilkan kita, bikin ngangkat kita juga. Tapi itu gitu. dorongan itu kan tadi kayak orang ngehujat, orang ngejatuhin segala macem. Kan anak pertama dari 3 bersaudara gitu. Iya. Itu adik-adiknya gimana? Akhirnya kan ada adik juga yang ngikutin jadi DJ kan gitu. Ya adek aku yang kedua jadi DJ, yang ketiga sekarang jadi general manager di perusahaan aku. Oh gitu. Iya di klub malam, aku bikin klub 2 di Di mana Jakarta. Jakarta Senopati sama Kelapa Gading. Senopati itu bukan Senopati toh? Iya. Senoparty. 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 Iya. Kayak gitu aku didik mereka juga keras. Kayak kamu lihat kakak kamu cari uang keras, kamu jangan manja gitu. Tapi akhirnya adiknya tahu Pada nggak? survive Oh semua. dunia kayak gini. Iya. Capek juga nggak sih? Sebenarnya kan harus hidup buat diri sendiri, harus ngedidik adik-adik Adik-adik, juga. terus Enggak, mereka keluarga. ngikutin ngeliatin aku. Hmm. Kayak mereka, kayak apalagi ada yang kedua itu kan aku sering disakitin sama cowok. Dia itu nggak percaya sama cowok, nggak pacar-pacaran. Karena Sampai sekarang. trauma Karena melihat lihat kakaknya kali. ya? Lihat kakaknya, kayak kakaknya tuh kan maksudnya suka nangis. Aku Iya. sempet kayak pernah kayak mental aku kena kayak teriak-teriak gitu. Karena cowok kayak gitu. Dan kemarin aku sempat dengar nih kak, kan kemarin juga bener-bener putus, difitnah dan juga sampai ketipu sampai miliaran ya kak. Bukan ketipu sih, kayak aku naruh uang di perusahaan dia. Sebenarnya berupa aset ada, tapi kan kalau buat dijual itu kan masih ada sangkutan dengan keluarganya segala macam. Itu butuh, sebenarnya sih butuh hal-hal yang dewasa, jangan pakai emosi kayak gitu loh. Maksudnya harus diselesaikan dengan baik kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang ya itu takutnya emosi, makanya aku kan diem dulu ibaratkan nenangin diri dulu, mungkin nanti yang maju lawyer atau segala macam jadi perwakilan ngomong, karena kalau kita yang ngomong berbahaya. Tapi pernah sampai nggak mau ngomong sama orang nggak sih? Itu bener nggak sih? Bener, Iya. kayak nggak mau syuting depan kamera, nggak mau ketemu orang, jadi aku itu lagi show, aku lagi banyak kan closing party itu kemarin. Aku sampai kan biasanya kita tuh mau sebelum show itu kita ditaruh dulu di ruangan artis kan. Iya. Terus aku nggak usah foto-foto deh, aku kayaknya nggak lagi, kayak capek hati, nggak mau ketemu orang gitu. Nah akhirnya udah aku mau show 1 jam, habis itu balik. Jadi kayak orang sombong, ngerti nggak? Iya, Padahal emang mah nggak, lagi jadi capek. kayak Baru capek moodnya emang hatinya, bener-bener- moodnya habis gitu loh, kayak Energinya udah nggak kuat. Terus Tapi, sampai manajer aku bilang kayak gini, Dinar kenapa ya kalau lagi show dia cuman show-nya itu film musiknya tuh nggak ada, kayak udah kamu show ngambil duit udah balik, kayak lempeng aja gitu, nge-DJ-in itu kayak nggak gimana gitu, Nggak excited gitu ya? Iya nggak excited gitu. Tapi apa alasan kuat tetap masih, ini kan tadi banyak masalah segala macam, pengen diem segala macam. Apa alasan yang paling kuat tetap bertahan di industri ini gitu? Apa kayak tadi balas dendam itu udah tersampaikan belum? Balas dendam ya? Oh, balas dendam itu lewat usaha yang aku lagi jalanin sebenarnya, bisnisnya, itu ya. bisnis. Cuman kan aku tetap pertahankan entertainnya karena apa? Karena aku memang lahir dari sana. Ya. Oke, hobi. Ibarat kata rumah, mobil, aset yang aku dapatkan tuh dari dunia entertain. Jadi aku pertahankan itu karena itu basic aku. Karena kan kayak gini sih, aku percaya Allah itu kayak ngasih rejeki itu beda-beda jalannya. Kalau aku lewat entertain, misalnya kalau kakak lewat bisnis, atau ini misalkan lewat dari karaoke misalkan. Iya sih. Karaoke ya? Iya. Canda. Nggak apa-apa sih, aku juga sebenarnya karaoke pengen kok. aku tuh, cuma nggak diterima kakak. Boleh besok main Senoparty aja. Nah pengennya sih gitu ya. Cuman aku tuh masih kayak melihat Kak Dinar ini, walaupun ketawa-ketawa seperti ini, itu tuh
hatinya rentan. Sebenarnya Iya, pengen iya. cowok yang seperti apa sih Kak? Yang dicari itu sebenarnya pengen seperti apa? Saat ini mah mending apa ya namanya sendiri dulu sih. Sendiri dulu menata ekonomi yang bagus karena ketika kita good rekening, good kehidupan pasti datangnya yang bagus datang juga sendiri. lah. Tapi semua ini dengan hingar-bingar yang dicari semua usaha. Ini kan kembali lagi. Sebenarnya mau buat siapa Mbak? Dan goalsnya apa? Goalsnya Buat diri apa? sendiri. Enggak ya buat keluarga lah, buat keluarga. buat keluarga aku, bapak aku, mama aku itu aku udah cukup semua. Aku udah cukupin mereka. Jadi Iya. kalau aku agak goyang sedikit ya ini cuman kayak aku dan aset-aset aku. Tapi kalau keluarga aku tuh sebelum aku bertarung keluar, aku udah cukupin dulu. Jadi dari dunia kayak dari endorse, dari syutingan aku itu udah kasih Udah bapak semua aku, ya. udah bikin masjid juga. Jadi masjid di pinggir rumah aku tuh dulu pakai papan-papan Masih gitu. papan. Kalau sekarang udah renov bagus, lah gitu. udah besar Itu juga. kan keluarga udah, segala Udah. macam udah, Rumah istilahnya udah, mobil kecukupan udah. lah gitu. Iya. Apa sih goals utama gitu? Kan manusia itu hidup sekali gitu. Manusia Aku hidup pengen punya sekali. perusahaan besar, pengen jadi DJ internasional lah. DJ internasional. Itu dua yang goals yang aku yang mau. Karena itu Usaha berkaitan. itu memang ada yang aku geluti beberapa cabang juga. Nanti aku pengen lihat dari ketiga ini tuh aku Yang paling yang paling hokinya profit, di mana. Kalau aku kan memahami tuh udah paham sebenarnya usaha itu gitu. Makanya ini yang sebenarnya bikin beda Kak Dinar Candy dengan mungkin entertain lain atau artis-artis Iya, mereka lain nggak gitu. coba Mungkin kayak usaha. mereka ya udah fokus entertain doang. Gitu. Tapi memang ada sisi-sisi yang apa ya kayak harus dikembangkan. Safety net lah kalau kita ngomongin Iya. tentang bisnis. Karena gitu kayak kan. gini kalau entertain itu kita dapat bayaran kan kita jual jasa ya kan. Kita jual jasa kita mendapatkan fee kita masukin ke rekening kita dan buat jajan kita ya kan. Iya. Kalau usaha itu kita mengeluarkan modal belum tentu untung. balik lagi Iya, belum benar. tentu. Iya. Dan kadang-kadang kan kalau aku tuh ini misalkan bikin klub itu pakai branding nama aku, tapi aku survive juga di situ, nggak langsung untung, nggak bisa. Iya, iya benar-benar. Kayak gitu. Tetap ada modalnya juga Tetap ya. ada modalnya, tetap ada ruginya juga kayak gitu. Berarti Mbak Dinar ini adalah sosok perempuan kuat dan hebat di Indonesia. Salah satunya. Tapi kan kalau saat ini tuh aku kan masih nanggung lah, belum bisa membuktikan. Cuman aku lagi berusaha kayak lihat aku nanti ya gitu. At least Asik, semua orang iya. kan berusaha, semua orang juga pengen kuat segala macam gitu. Nah, Dengan mungkin sesama keindependennya. wanita, Perempuan, untuk iya, menguatkan ini juga. yang punya cerita-cerita similar. Ya lah, aku cuman sama. mau bilang lah ke wanita-wanita di luar sana mungkin yang pernah gagal dalam percintaannya atau segala macam. Iya. Jangan terlalu percayalah sama cinta. Cinta itu sementara, kebucinan itu paling setahun 2 tahun. Habis itu Asik. kalian bakal kembali lagi ke realistis. Asik. Kayak gitu. Jadi kalau menurut aku wanita itu wajib banget punya penghasilan sendiri dan independen biar tidak direndahkan, Tidak kayak gitu. disepelekan. Tidak disepelekan. Keren banget ini. Aku Itu tuh dari belajar- hati banget, Dari sakit hati dari ya? hati bener. Itu makanya keluar, ketulusannya tuh kayak gitu. Coba kalau nggak ada trigger-trigger kayak gitu kan pasti nggak keluar. Tapi yang paling sakit itu yang terakhir ini ya, Mbak. Apa tuh? Yang sama cowok. Itu biasa sakit kayak gitu. Biasa. Cuman jangan dijadikan kayak kita murung. Atau Walaupun malah sambil trauma ya. sambil kayak sambil nangis, sambil kerja. Kayak gini, kita disakitin sambil nangis, tapi sambil jalan ya, sambil kerja. Jangan mager di stuck di situ iya, aja jangan. ya. Kayak aku kan kalau ada kerjaan tetap berangkat bekerja, bener-bener. jangan sampai enggak. Walaupun sesakit apapun itu kan. Iya, makanya sambil kayak, kerja aja. Ya ngapain gitu. Soalnya kan. kemarin-kemarin aku nangis juga cuma sambil makan seblak doang, Mbak. Nggak jalan gitu loh. Ini malah beneran aku belajar loh sama Mbak Dinar Candy. Jadi Misalkan wanita, sakit nih, tetap sambil jualan kayak misalkan enggak jual endorse gitu misal, Iya. ya jualan live gitu Live. sambil nang. Nggak gitu dong. apalagi kalau sambil nangis biasanya Viewers nganu, Viewersnya Iya, naik kasihan. gitu. Karena ada apa nih gitu. Iya, ada apa nih? Itu kan lagi sedih, nangis. Oh, itu naik gitu. Tapi apa sih kegiatan-kegiatan Kak Dinar Candy ini kalau semua memang lagi sedih? Di sisi lain bukan cari uang ya. Kalau nyari uang emang tadi udah triggernya oke gitu. Tapi kalau sedih Bener-bener gitu sedih. biasanya ngapain? sedih istirahatnya aku ya. Aku sebenarnya kalau kita pergi keluar itu kan capek sebenarnya ya kan. Kayak kalau orang tuh healing kemana kan kadang-kadang kalau kita masih liburannya di Indonesia Tercinta kadang-kadang dipinta foto. Takutnya Iya, kalau iya, kita lagi masih, bad mood, oh, iya. ya kan Dikira sombong iya kan? si Dinar tuh Iya. judes. Aku tuh healingnya itu di rumah nonton Netflix. Udah. Udah. Netflix and chill. Tapi nggak bisa lama juga, itu paling bisa setengah hari atau seharian lah. Itu udah paling menurut aku, ini udah kelamaan ya.
kayak gitu. Ini kalau tadi kan di rumah di kamar nonton Netflix gitu. Kalau Trina ngapain kalau lagi sedih? Paling aku juga nyuci gitu-gitu sih. Ya soalnya kan di rumah banyak kerjaan ya Mbak Dinar. Tapi kalau aslinya Mbak Dinar ini introvert apa extrovert? Aslinya. Aslinya itu dulu sebelum kena mental ekstrovert parah. Ekstrovert parah. Jadi kalau aku bisa menyerap energi banyak orang tuh jadi kayak aku merasa kayak misalnya orangnya lebih banyak, jadi lebih menjadi Lebih semangat Extrovert ya? ekstrovert banget aku tuh. Tapi kalau sekarang tuh kayak pengen kayak menyendiri kayak gitu, ada fase itulah. Kena mental itu. Masalahnya kalau di luar udah dikira sombong tadi diajak foto, ih kok judes banget gitu. Mending mengamankan diri di rumah. Ngamanin diri. Kan? Enggak, karena ini ada tekanan misalkan pernah dapat pasangan yang menekan. Oh gitu. Tapi Tapi off sosmed gitu-gitu nggak? Enggak Karena lah. kerjaannya di situ kan. Orang tiap hari aja lo live. Kalau kita off sosmed, musuh-musuh seneng. Oh iya, Nih, ini kayak bunga nggak nih pas kelihatan. nih gitu kan. karena yang jadi kayak gini loh. Jadi nih netizen harus pada melek ya. Mafia online tuh ada loh. Jadi kayak buzzer buat dibayar buat ibarat kata ngejatuhin kita ada. Terus ada influencer yang suka nih si itu gitu-gitu. Ah itu dibayar loh. Jangan. Jadi kan perwakilan netizen. Hati-hati. Jadi itu bisa dibayar misalkan aku pernah salah satu aktor dia bercerai. Jadi mantan bininya gini-gini di-upload itu kan si aktor itu masih bekerja di stasiun TV. Itu sampai jobnya tuh hancur lah, kayak gitu nggak bisa lah ini cowok yang nggak bertanggung jawab, padahal kan aslinya nggak seperti itu lah. Apalagi mereka udah kayak belasan tahun hidup bersama, masa dijelek udah lah, kamu tuh ada sweetnya juga dong selama belasan tahun itu. Jadi kayak mafia online tuh ada dan ada banyak. sekarang tuh real mafia online tuh ada, jadi jatuhin orang itu biar karena dia cari duitnya di entertain atau di sosmed gitu, itu bisa jatuh dengan Emang sendirinya. mainnya kayak gitu ya. Tapi ada nggak Itu Mbak ada Dinar, sekarang. Candy pengen menyampaikan ke para netizen itu kan pasti ada titik jenuhnya, apa sakit hatinya pasti ada kan. Katanya kan jari itu lebih mengerikan daripada mulut. Kalau menurut aku sih buat para netizen, misalkan ada orang lagi kena kasus, jangan dihujat atau jangan dijudge, takutnya itu terjadi pada diri kita. Mendingan kita cukupin dapur kita, cukupin keluarga kita, sibukin bekerja. Kalau ada orang kena musibah nih didoakan. Didoakan. Kayak gitu. Jangan malah ditambahin bebannya. Aku pernah ngatain orang, nggak suka yang pelakor-pelakor Iya, itu. iya. Itu malah terjadi pada diri aku. Oh malah balik ya akhirnya ya. Kayak aku nggak bisa lah cewek itu gini-gini. Aku itu udah sosmed udah naik berapa tahun, 2 tahun lah, tiba-tiba aku yang kena. Ternyata Nah, jadi hukum kita harus karma. amit-amit. Iya, amit-amit. Harus amit-amit. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Luar Amin ya. biasa. Pran, kita mau ngingetin dulu, jangan lupa follow sosial media kita karena banyak banget cerita inspiratif dari guest star kita, dari tamu-tamu kita, dan jangan lupa follow di @beranibedashow, YouTube-nya, TikTok-nya, Instagram-nya semua kayak gitu. Dan juga jangan lupa follow juga di Iya, di mana-mana. Kak Dinar. Apa? Dinar Candy baby. Dinar Candy Baby. Di TikTok gitu juga ya. Dinar Candy, di Instagram Dinar sama Candy, ya. YouTube Dinar Candy. Iya. Oke, kalau gitu kita mau ngajak main games. Oke. Kita ada games Oke, nih ini Kak. Jadi gamesnya ini simple aja, nggak usah beda. ribet-ribet. Namanya adalah berani dan beda gitu. Oke, Jadi kan berani ada dan dua beda. nih. Oke. Kalau nanti keluarnya yang dipilihnya adalah berani, berarti nanti coba ceritakan hal-hal yang paling berani yang pernah Kak Dinar lakukan. Terus kalau beda keluarnya, nanti ceritain aja kayak apa sih yang membuat Bedakan, Dinar Candy ini beda dari orang-orang lain. Asik. Oke ya? Oke. Biasanya kita kocok nih. Oke, kocok Mas. Kocok Mas. Ojo alon-alon. Ajalan, ya betul, ajalan itu jangan pelan-pelan. Mm-mm, Tahu jangan bahasa pelan-pelan. Jawa. Aku tahu iclik. Apa itu? Apa itu? Itu tuh kayak Kosakata apa itu? itu kayak senggaan itu loh, kayak Aku kata temen aku iclik itu kayak kayak nongkrong, terus kalau misalkan
sama orang-orang Jawa lagi. Hai guys, ayo kita icik bareng. Itu maksudnya yang kalau karaokean ada yang gitu iclik-iclik gitu kan. Jadi itu biasanya icik-icik gitu loh. Itu Iya, maksudnya. sebenarnya bukan itu ya Ini kan. siapa sih yang ngajarin tuh sebenarnya? Ada temen aku dari Jawa Timur, dia bilang kalau kamu ketemu orang Jawa bilang kita iclik yuk rame-rame gitu. Oh, kita iclik yuk rame-rame. Oke, kita iclik Iya, yuk. iya. Oke. Aduh, susah Maksudnya nyapunya. Ini Iya. di iclik nih. Game aja berani beda. Ini milih salah satu ya Kak Dinar ya. Oke, mau yang berani apa yang Karir beda? saya coba? hampir tidak selamat. Ya, oke silakan dipilih. Oke, boleh kita tunjukkan ke lihat. kamera. Apakah yang dipilih? Berani. Oke, berarti kalau berani ceritakan hal-hal berani apa yang pernah Kak Dinar Candy lakukan. Yang paling berani. Yang paling berani menurut wow, gue berani banget nih gitu. Yang paling ekstrim lah istilahnya. Yang paling ekstrim. Banyak banget soalnya. Sebenarnya banyak. Enggak. Gitu. Oh, yang orang nggak tahu aja. Ya mungkin yang orang nggak tahu kan kalau orang tahu iya. biasa bisa cari di media dan di mana-mana Iya, kan. aku koleksi sex toy. Oke. Ya. Enggak, tapi buat Bentuknya banyak kan itu kan banyak. Iya, ada yang gambar Batman, tahu nggak sih kamu? Udah. Yang kayak gimana tuh? Tapi kok Gambar Batman. Ada yang gambar Batman. Oh iya. Coba editor tolong visualkan yang gambar Batman. Ada yang gambar Batman, tahu? Itu bisa getar ke cewek, bisa getar ke cowok. Oh bisa dua-duanya. Dua gitu. Iya, jadi gitu. dipasangnya di cowok tapi bisa getar kedua-duanya. Itu gimana sih makanya kalau kayak gitu Jangan makanya itu. Aku nggak make tapi aku koleksi. Jadi Koleksi kayak aja. Kak Dinar, aku kan ada kayak salah satu produk gitu. Jadi dia itu awalnya pernah ngirim ke aku sama Iya. ke Nikita. Oke. Dikisi satu box gitu kan. banyak tuh isinya. Banyak, wah ini apa aja ya, aku baca, wah ini gitu kan. Lama-lama dia ada yang baru lagi. Jadi lama-lama aku ngoleksi banyak. kayak satu lemari gitu. Isinya itu semua. Terus dia ada alat pelumas gitu banyak. Tapi itu dari mana sih biasanya tuh kayak gitu? Alat-alat Ada, kayak gitu? ada. Ada. Ada brandnya di Indonesia. Oh, Indonesia banyak, brandnya banyak ada. ya. Tapi berarti rata-rata dari luar atau emang Indonesia ada? Aku mau tanya berarti kalau Oh enggak, tadi yang produk Indonesia itu. produk Indonesia. Iya. Nah, aku mau tanya. Ini kan produk Indonesia. Ada ini yang harus getar sebentar- parah banget. Berapa skala Itu Richter itu? gimana? Aku berapa skala Richter itu namanya gempa itu. Tadi kan katanya cuma diliatin. Enggak Enggak, kan maksudnya gini. aku kan dibilang sama SPG-nya Kak Dinar, ini yang terbaru, getarannya tuh getar Mantap, banget, gitu ya. getarnya itu kuat banget. Aku ambil itu kan, jadi aku boleh free ngambil apa aja. Apapun aku boleh free. Oke. Terus aku ini yang terbaru ya, aku coba di rumah kan. Enggak Katanya dilihat. Enggak dicoba dipegang. Oh, dipegang. Dipegang Oke. kayak gini. Iya. Terus aku nyalain. Wah, itu getarnya kayak gini. Kayak gitu loh. Itu Guncangannya dari ya. Indo ya. Heeh, Tapi dari- ini koleksinya ada banyak kan. Asbak Bali punya Asbak Bali. Itu mah udah kayak udah lu deso banget sih. Iya, lu. kasih aku dong, aku belum punya yang itu. Belum punya ya? Nggak, aku belum punya yang itu, aku mau punya semua. Nah, Aku punya 10. Nanti pokoknya kita tuh. Nah, itu tuh yang gambar Batman, bukan ya? Hah? Oh, itu. Oh, ada. Itu tuh yang gambar Batman, yang bawah. Yang bawah. gambar Batman, gambar Iya, Batman. yang bawah nih, yang bawah. Coba ke bawah ini nih. Bang. Tolong ya, Nah, editor ini ditampilkan. nih. Ini nih yang gambar Batman. Nah, ini juga nih. Nah, ini nih. Kak Dinar, itu sama kayak punyanya Pak Danang loh itu. Iya kan sama kayak punya Ih, kamu cobain tuh yang itu. Yang Kamu mana? punya pasangan gak sih? Enggak. Tapi pakai itu bisa. tuh. Iya, aku kemarin ngajak temen aku yang suami istri ke tempat pamerannya. Itu ada pamerannya. Ada, terus dia kayak gini, selamat datang, ini kayak Selamat datang. Kenapa selamat datang? Enggak, SPG-nya bilang kayak gini, selamat datang, ini imajinasi kalian kalau main di alam liar gitu. Oh, gitu-gitu ya. Terus aku yang main-main di sana, terus kan orang-orang pada ngeliatin, si Dinar seneng banget ke tempat kayak gini gitu. Itu Mungkin ini pabrik. salah satu hiburannya Kak Dinar mungkin. Enggak, aku salah satu hiburan itu misalkan aku nggak main tapi suka kayak berpikiran jorok. Berimajinasi. Oh, Imajinasi. Imajinasi, makanya kan tadi imajinasi alam liar. Antara berpikiran jorok dan berkelakuan jorok memang beda banget. Kenapa kelakuan jorok gini? Ya kan gimana masa Iya dia? kayak refreshing nonton film Refreshing, gitu nggak sih, nonton nonton kayak gitu film. ya. Tapi bukan film yang kayak semi-semi aja yang ada di film. Bioskop. Bioskop Iya. kan maksudnya. Ya di platform lah gitu. Ya itulah ya. Oke, semakin malam semakin banyak obrolannya ya. Iya, Tapi untuk tapi koleksi tadi sih, menginspirasi loh. koleksi tadi menarik sih sebenarnya. Fokusnya ke situ Pak Bos. Kamu coba udah nikah apa belum? Belum.
Oh, nanti kamu kalau nikah tuh beli kursi yang Kama Sutra yang geser. Yang gitu-gitu tahu Oh, koleksi. tolong editor visual kan yang kayak gini tadi. Enggak kan kadang-kadang kan ya teman aku kan nikahnya udah lama-lama terus Iya. aku ajak ke tempat kayak gitu. Kalian biar mesra, aku bilang beli ini beli itu terus mereka emang iya Mbak Din. Iya aku bilang Terus kayak akhirnya gitu. ada testimoni dong itu. Apanya? Testimoni setelah beli itu ada nggak? Wah, Ya, Kak nggak Dinar tahu. terima kasih nggak gitu? Tapi sih kayaknya lebih mesra sih mereka sekarang. Tiap aku Kelihatan video call mereka lagi diranjang terus. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Dinar Kandi dong, luar biasa. Keren. Banyak banget ceritanya ya. Menginspirasi. Dari awal sekolah, dari rumah, segala DJ. macam sedih-sedih, nge-DJ. Tapi iya obat stres aku itu boxing. kayaknya. Itu ya Untuk tadi sekarang ya. sih. Sampai tadi kita kolektor tadi ya ini baru Iya. tahu ya. Oke friend, thank you banget teman-teman udah nonton bersama host dan co-host kita dan juga Kak Dinar Kandi yang selalu spesial dan selalu memberikan semangat kepada wanita-wanita yang ada di Indonesia. Jangan lupa follow sosial media kita di TikTok, Instagram dan YouTube kita @BeraniBedaShow dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan see you. Bye.